Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Eka Permana dengan NIM terakhir 063. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai interaksi antara momen dipol dan medan listrik. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interaksi dipol medan listrik. Nah, interaksi ini terjadi ketika suatu molekul polar ditempatkan dalam medan listrik eksternal. Molekul polar memiliki distribusi muatan yang tidak merata, sehingga terdapat bagian yang relatif bermuatan positif dan bagian yang relatif negatif. Ketika molekul berada dalam medan listrik, kedua kutub ini akan mengalami gaya yang arahnya berlawanan. Akibatnya, molekul akan cenderung putar dan menyesuaikan orientasinya agar searah dan medan listrik yang diberikan. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita perlu mengenal konsep momen dipol. Momen dipol merupakan saran vektor yang menggambarkan tingkat pemisahan muatan positif dan negatif dalam suatu molekul. Secara matematis, momen dipol dinyatakan dengan persamaan mikro sama dengan Q kali D, di mana Q adalah besaran muatan listrik, sedangkan D adalah jarak antara pusat muatan positif dan negatif. Semakin besar nilai muatan atau semakin jauh jarak pemisahan muatannya, maka semakin besar pula momen dipol yang dimiliki molekul tersebut. Arah vektor momen dipol digambarkan dari kutub negatif menuju kutub positif. Selanjutnya, kita perlu memahami apa itu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dapat memberikan gaya pada muatan lain yang berada di sekitarnya. Arah medan listrik secara konvensional ditunjukkan dari muatan positif menuju muatan negatif. Besarnya medan listrik dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan F per Q, dengan E sebagai kuat medan listrik, F sebagai gaya listrik, dan Q sebagai besar muatan uji. Kuat listrik yang diberikan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap orientasi molekul polar. Hubungan antara momen dipol dan medan listrik dapat dijelaskan melalui energi interaksi. Energi potensial interaksi dipol dengan medan listrik dinyatakan oleh persamaan U sama dengan min mikro E cos theta, di mana theta adalah sudut antara arah momen dipol dan arah medan listrik. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat, maka energi sistem berada pada nilai minimum, sehingga kondisi ini merupakan keadaan yang paling stabil. Sebaliknya, jika sudut theta sama dengan 180 derajat, energi sistem menjadi maksimum, sehingga keadaan tersebut tidak. Dari penjelasan mengenai momen dipol, medan listrik, dan energi interaksi ini, kita dapat memahami bahwa molekul polar memiliki kecenderungan untuk mengubah orientasinya ke energi paling rendah ketika berada dalam listrik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai mekanisme orientasi molekul dan penerapannya dalam berbagai bidang. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan membahas bagaimana molekul dipol berinteraksi dengan medan listrik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safa Mutiara Wibowo dengan NIM terakhir 066 dari kelas PKC 2025. Saya akan melanjutkan penjelasan dari interaksi medan listrik. Ketika molekul polar berada dalam medan listrik, molekul tersebut akan mengalami gaya putar atau torsi. Torsi ini menyebabkan molekul berputar hingga momen dipolnya sejajar dengan arah medan listrik. Berdasarkan orientasinya, terdapat 3 kondisi. Yang pertama, saat sudut theta sama dengan 0 derajat, dipol sejajar dengan medan listrik, sehingga kondisinya paling stabil. Yang kedua, saat sudut theta sama dengan 90 derajat, energi interaksinya bernilai 0, sehingga disebut kondisi netral. Dan yang ketiga, saat sudut theta sama dengan 180 derajat, dipol berlawanan arah dengan medan listrik, sehingga kondisinya tidak stabil.
Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi orientasi molekul. Tanpa adanya medan listrik, molekul-molekul tersusun secara acak. Namun, ketika diberi medan listrik, molekul mulai mengatur orientasinya sehingga lebih sejajar dengan arah medan. Contoh yang paling mudah adalah molekul air atau H2O. Molekul air bersifat polar karena atom oksigen memiliki keelektronegatifan yang paling besar dibandingkan atom hidrogen. Akibatnya, elektron lebih tertarik ke arah oksigen sehingga oksigen memiliki muatan parsial negatif atau delta negatif. Sedangkan hidrogen memiliki muatan parsial positif atau delta positif. Karena adanya pemisahan muatan tersebut, molekul air memiliki momen dipol. Ketika berada dalam medan listrik, molekul air akan berputar dan cenderung menyesuaikan diri mengikuti arah medan listrik agar mencapai kondisi yang lebih stabil. Prinsip interaksi dipol dan medan listrik memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sensor kimia berbasis dipol, material dieelektrik yang digunakan dalam perangkat elektronik, serta proses pemisahan molekul polar dan non-polar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa medan listrik dapat memengaruhi orientasi molekul polar melalui momen dipol yang dimilikinya. Interaksi ini menyebabkan molekul berputar hingga mencapai posisi yang paling stabil dan menjadi dasar berbagai teknologi modern. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.